Alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak semua? Darama? Pagi-pagi sudah disuruh untuk menarik vokal. Alhamdulillah, mudah-mudahan langkah kaki kita untuk datang ke masjid ini bernilai pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah selamanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, dan mudah-mudahan kita pun digolongkan menjadi umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan sajian yang begitu segar dari telaga haudnya nanti di yaumil hisab kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kita akan lanjutkan serial kajian kita mengenai persiapan untuk menjemput kematian terbaik. Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwasanya aktsiru dzikra hadimil ladzat. Kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian untuk dzikra. Dzikra itu untuk mengingat. Hadimil ladzat, penghancur seluruh kelezatan dan kenikmatan. Kalau orang bergelimang harta, kalau orang penuh dengan sukacita, kehidupan yang mapan dan senantiasa mendapatkan kondisi yang nyaman, tatkala dia mengingat tentang kematiannya, pasti dia akan berhati-hati dalam hidupnya. Harta yang dimiliki, yang digenggamnya tidak akan dia keluarkan, melainkan dikeluarkan itu menuju dan juga bernilai sebuah kebermanfaatan. Tidak akan pernah mungkin ada orang yang memiliki sedikit dari karunia Allah Subhanahu wa taala rela untuk menghambur-hamburkannya dengan tujuan-tujuan yang tidak jelas, karena dia akan mati. Ingat bahwasanya dia perlu bekal yang banyak dari kehidupan dunia ini. Para jemaah sekalian, ada satu kisah mengenai tamunya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman teh putrana Nabi Daud, jemaah. Nabi Daud itu yang kita kenal bangsa Yahudi itu senantiasa mengeluh-elukan namanya sebagai seorang raja dari kalangan Bani Israel yang punya menara dan punya istana yang begitu hebat. Disebutnya itu David ya kalau nggak salah dalam bahasa mereka itu. King David ini adalah nabi dari kalangan Bani Israel yang berjaya di atas muka bumi. Dan setelah itu mewariskan kekayaannya kepada siapa? Kepada anaknya, namanya Sulaiman. Nah, Sulaiman itu punya titisan seorang raja. Maka dari itu King Solomon disebutnya. Nabi Sulaiman yang katanya memiliki singgasana yang tidak pernah terkalahkan di antara raja-raja yang ada di atas permukaan bumi. Ratu Balkis pun terheran-heran pada saat ketika masuk ke dalam istananya, dia mengangkat baju ataupun selendangnya agar tidak terbasahi oleh air, karena menganggap bahwasanya yang akan dipijaknya itu adalah ya kolam air gitu, sungai saking beningnya, padahal itu lantai dari marmer yang begitu indah. Dan Sulaiman pun memiliki sebuah mukjizat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan bisa berkomunikasi bukan hanya dengan manusia. Jin dapat berbicara dan berkomunikasi. Para hewan dan binatang pun bisa berkomunikasi dengan Nabi Sulaiman. Para jemaah sekalian, dikisahkan bahwasanya ada seorang tamu yang hadir bertemu dengan Nabi Sulaiman. Di antara beberapa tamunya ini ada yang terlihat begitu terintimidasi. Ini diceritakan banyak dalam kisah-kisah Israiliyat ya, yang kita tidak bisa membenarkan sepenuhnya mengenai kisah ini, namun tidak juga kita menafikannya. Jadikan sebagai wawasan saja. Ada seorang tamu yang begitu pucat muka dan wajahnya karena dipandangi terus oleh seseorang yang berada di samping Nabi Sulaiman alaihissalam. Seorang berada di samping Nabi itu melirik dan juga
menatap dengan tatapan yang begitu tajam kepada satu di antara tamu-tamu yang datang itu. Namun sebelum pertemuan itu selesai, ternyata orang yang mengintimidasi tadi dengan tatapan yang begitu tajam itu sudah keluar dari majelis terlebih dahulu. Hingga akhirnya setelah beres ruang riung dirinya, jamaah sekalian, seorang yang tadi merasa terbebani dengan tatapan tajam, merasa ketakutan terhadap tatapan seorang yang menatapnya itu, datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika datang, wahai Nabi Allah, tadi yang berada di sampingmu itu siapa? Katanya. Jawab Nabi Sulaiman, saha jemaah? Iya, malakul maut. Itu adalah seorang malaikat maut. Pantas saja begitu bengis rupanya, katanya gitu. Dia selalu menatapku dengan tatapan yang begitu sinis dan membuat hatiku menjadi takut. Aku takut dia akan menjemput ajalku pada saat itu. Maka wahai Nabi Allah, dengan kehebatan dan kekuasaanmu, terbangkanlah aku menuju negara Hindia yang jauh di benua sana. Gitu. Terbangkanlah aku dengan hembusan angin menuju negara Hindia sana. Aku tidak mau berada di sini, takut bertemu dengan seorang yang tadi, dengan malaikat maut tadi. Dan ternyata singkat cerita jamaah sekalian, diapungkeun ku Nabi Sulaiman teh. Pas pergi ngapung ke negeri Hindia, malaikat yang tadi sudah menunggu dirinya dan mencabut nyawanya di sana. Tidak berselang lama, malakul maut ini kembali menuju Nabi Sulaiman dan mengungkapkan dengan sebuah pernyataan, aku merasa heran. Wahai Nabi Allah, tadi aku itu melihat ada seseorang yang berada di antara majelis duduk bersamamu. Di situ sudah terdaftar list seseorang itu, seorang yang tadi itu meninggalnya di negara yang sangat jauh, di negara Hindia. Padahal dia pada saat itu berada denganku di sini. Aku tidak habis pikir. Mautna di itu, tapi aina di dia keneh sana gitu. Seorang cenah teh Pak. Hingga akhirnya aku mengikuti instruksi terhadap catatan ajal seorang yang tadi. Aku menunggu di negara Hindia dan ternyata angin berhembus dan membawanya kepada diriku sehingga aku mencabut nyawanya. Jamaah sekalian, satu inspirasi dan renungan dari kisah yang tadi saya ceritakan. Mungkin pada hakikatnya langkah kaki kita itu, kemanapun kita berpijak, arah manapun yang kita akan tuju, pada hakikatnya itu adalah mengarah pada penjemputan takdir ajal kita. Diceritakan 2 tahun yang lalu atau mungkin masih 1 tahun silam ya, ada seorang miliarder dari bangsa barat. Dia mencoba satu teknologi yang mutakhir, menaiki kapal selam yang di dalamnya itu hanya dimuat tidak lebih dari 5 orang kalau tidak salah. Itu sempat viral tuh kisahnya. Dia ingin masuk ke dalam palung Mariana ya, kalau nggak salah tuh ada satu palung yang begitu dalam, dan dinyatakan bahwasanya kapal selam itu mampu untuk masuk ke dalam radius yang begitu dalam dan tidak akan terjadi kerusakan apa-apa. Wisata bawah laut cerita nama, tapi ngaluarkeun danana dugikeun ka miliaran, hoyong naik celek dina kapal selam eta teh. Tidak berselang lama, hanya butuh waktu 3-5 jam, ternyata nggak naik lagi ke atas kapal selamnya. Lamun kurang di pikirannya, orang-orang yang meninggal itu dia tidak pernah tahu bahwasanya ajalnya itu berada di palung Mariana, di bawah dasar laut yang begitu dalam dan gelap. Namun dengan sukarelanya dia menaiki satu alat transportasi untuk masuk menemui ajalnya sendiri. Seakan-akan kitalah yang menjemput terhadap ajal kita sendiri, jamaah sekalian. Maka dari itu pastikan waktu yang kita isi tidak ada yang terbuang, melainkan adalah proyek kebaikan. Kan nguping nage raos nalika aya nu ngantunkeun, si bapak eta mah ngantunkeun beres di masjid tuh. Raos nuju siap-siap bade tahajud, les we ngantunkeun.
Tos beres di mana? Di itu di pengawasan. Sudah selesai mencari nafkah dan bekerja. Uang yang didapatkan sumbernya halal, luar biasa. Kalau diisi setiap waktu ini dengan hal-hal yang produktif, ya, menghasilkan nilai sebuah kebaikan, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duh, karaos ridho kalau meninggal juga gitu. Maka dari itu jemaah sekalian, ada satu kaidah ya, stay alive. Mau bagaimanapun kehidupan kita, kita harus senantiasa hidup. Nah, abad gitu, Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2686, beliau menyebutkan, janganlah seorang kalian mengharapkan dan berdoa memohon kematian sebelum waktunya tiba. Kita tuh nggak boleh jemaah sekalian meminta untuk disegara-segarakan aja. Ya Allah, mumpung saya kersoleh ya Allah. Ayo nawa ya Allah. Nalika abdi sabraha sasi kapengker kan jarah ka makam Nabi gitu. Merasa sedih sekali melihat makamnya Nabi berdampingan dengan Abu Bakar, berdampingan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Allah gitunya. Berada dalam puncak kenikmatan iman, ayeuna wae gitu ya Allah dikantun ya gitu wafatnya gitu. Nggak bisa memohon untuk menyegerakan ajal. Sungguh bila seorang dari kalian meninggal dunia, kata Nabi, amalnya itu terputus. Sungguh umur orang mukmin itu menambahkan kebaikan, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi modal utama untuk mendapatkan amal bagi kita yang paling prioritas adalah dengan hidup. Lamun tos maut mah seep tetiasa deui beramal. Paling masih punya benefit dari apa? Dari investasi yang kita tanam, salah satunya dengan ilmu yang bermanfaat. Lamun gaduh ilmuna. Ada senajangan jalur yang lain walaupun sudah tidak bergerak tapi ada pemasukan, passive income di dalam alam kubur. Iya, kalau punya harta yang disedekahkan dan hartanya itu menjadi jariyah. Lamun can pernah sedekah jariyah bade kumaha? Kaburu maut. Oke, kalau misalkan kita punya anak, putra dan putri yang solih dan solihah, senantiasa ingat kepada orang tuanya, mendoakan selepas sholatnya. Iya, dia sholatnya tara gitu. Mau seperti apa? Maka dari itu, jemaah sekalian, stay alive, teruslah hidup, agar kehidupan ini mampu menjadi modal terbaik kita memupuk dan mengais amal-amal soleh. Nalika gaduh artos ayeuna henteu ke urang disedekahkeun, henteu ke urang wakafkeun, tidak, kita jariahkan untuk kehidupan abadi kita di akhirat dengan harapan angkelah barudak pasti ngaremut ke abdi gitu. Namun nyatanya harta yang ditinggalkan dari orang tuanya itu malah menjadi beban dan juga awal kisruh perpecahan di antara sanak famili. Terjadi banyak boro-boro mikiran kangge nyedekahkeun kangge orang tuana nu tos teu aya. Urusan waris saja tidak beres-beres. Maka dari itu, kalau masih punya nafas saat ini, masih hidup, jadikan kehidupan kita menjadi modal terbaik untuk menambahkan kebaikan. Selanjutnya apa? Ini dilengkapi dengan hadis Bukhari nomor 567 dan hadis riwayat Imam Muslim 2680. Bagaimana dengan manusia yang mengharapkan kematian segera datang? Jawabannya ini, janganlah salah seorang dari kalian mengharap kematian karena mara bahaya yang menimpa. Kalaupun harus mengharap mati, kalaupun memang jamaah sekalian, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mungkin yang terbaik untuk saya itu kematian, maka hendaklah berdoa dengan doa, ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan lebih baik bagiku, dan matikan aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Namun jamaah sekalian, para ulama memberikan notis, catatan penting ketika kita hendak berdoa dengan doa ini, itu ditujukan bagi orang yang sudah pada batas kemaksimalan untuk bersabar ketika diberikan ujian dan ditimpakan sebuah sakit yang begitu berat. Lamun ayeuna orang masih sehat, masih produktif, udah we terus beramal. Jadikan sisa waktu ini menjadi pahala si Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau misalkan
Ketika tubuh ini sudah renta, tidak mampu lagi untuk berjalan, tidak mampu lagi untuk melakukan aktivitas, bahkan untuk ibadah saja rasa-rasanya sulit gitu ya. Sudah menahun di atas pembaringan gitu. Maka doa ini baru layak untuk kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalkan ada anggota keluarga, orang tua, kakak yang mungkin lebih sepuh dibandingkan kita, setiap waktunya teh diisi hanya pulang anting ke rumah sakit misalkannya, dan terus-terusan tidak ada prospek untuk baiknya teh gitu, tidak kunjung sembuh, maka bisa dimintakan dengan doa ini. Namun bukan berarti give up, menyerah dan juga berputus asa. Ingat, prioritasnya apa? Hidupkanlah aku. Jadi minta itu yang pertama itu kehidupan dulu. Selama kehidupan itu baik untukku. Dan ini menjadi sebuah jawaban yang begitu tegas kepada orang-orang yang memilih untuk bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Dia kalau misalkan baca doa ini, dia akan senantiasa bertahan menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mun dihidupkan berarti itu tandanya Allah memberikan kehidupan itu sebagai jawaban terbaik dari doanya. Kalau misalkan setelah berdoa ini tidak lama Allah mencabut nyawanya, berarti itu adalah ijabah dari doanya, dan karena memang waktu dan ajalnya pun sudah tiba kepada dirinya. Jadi itu ayat cerita seorang muslim dia meninggal karena bunuh diri. Sesakit dan sesulit apapun hidupnya, sampai kan kita tahu ada seorang yang dielulukan sebagai pahlawan. Wah, lihat, rojulun batoliyun, kata orang-orang itu melihat ada seorang yang ternyata sudah ditemukan wafat, dan dilihat ternyata badannya itu penuh dengan tebasan pedang. Jamaah sekalian, dilihat sudah wafat, dan juga disaksikan oleh orang-orang pada saat masuk ke medan laga berperang melawan orang-orang kafir. Dia itu paling kuat powernya, syuja'ah, memiliki rasa keberanian yang tinggi, selalu mengkomandoi terhadap sahabat-sahabat yang lain agar senantiasa berjuang dan juga memaksimalkan upaya untuk melawan orang-orang kafir. Tapi nyatanya wafat. Orang-orang berdecak kagum, wah iya pahlawan orang seorang gitu. Dia adalah orang yang begitu pemberani, gagah luar biasa. Tapi kata Nabi, enggak. Dia bukan seorang yang seperti apa yang kau ucapkan. Karena apa? Karena di akhir hidupnya dia sudah tidak mampu menahan rasa sabar. Karena dia berpikir dan beranggapan kalaupun nanti sehat, saya pasti cacat gitu. Sehingga dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nabi mah diharewosan ku malaikat jadi apal. Nah, jadi jamaah sekalian, sekeras dan seberat apapun menjadi kehidupan, yuk orang maksimalkan waktu yang Allah beri ini dengan amal-amal soleh gitu. Selanjutnya jamaah sekalian, kemarin kita sudah berbicara mengenai ibadah itu harus dengan ilmu. Ilmu tentu harus amaliyah, dan amal pun tentu harus ilmiah. Kemarin kita juga bahas mengenai doa yang patut kita pinta dan mengetuk pintu langit dengan ucapan ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku memohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa, di sini diartikan jiwa yang tidak pernah merasa kenyang dan puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Pertanyaannya, apakah ada doa yang tidak dikabulkan? Pada dasarnya Allah senantiasa mengijabah doa setiap hamba. Ud'uni astajib lakum. Bahkan Allah itu menantang kepada kita, sok ngadoa naon we ka kaula, berdoa kepadaku, astajib lakum, aku pasti akan ijabah doa kalian. Namun ternyata ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang unik jemaah, memberikan sebuah pernyataan yang mungkin berbeda dari ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Kan doa itu selalu diijabah, tapi Nabi mengungkapkan ada doa yang tidak diijabah. Doa yang seperti apa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Doa seorang yang dia mengangkat tangan dengan tinggi, penuh pilu dan khusyuk di dalam doanya, menetes air matanya, namun sayang, ya, dia makan dari rizki yang tidak halal. Dia pakai pakaian dari sumber yang tidak jelas.
Dia bekerja, pekerjaannya itu tidak berdasarkan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Nah, jadi jamaah sekalian, walaupun sekuat apa doa yang kita lantunkan kepada Allah, lihat indikator tercapai dan juga diijabahnya doa. Harus tubuh ini dijaga dari perkara-perkara yang haram. Jangan sampai masuk makanan ini sehingga apa yang masuk itu akan lebih layak api neraka untuk melahapnya, karena makanan yang kita konsumsi berasal dari rizki yang tidak halal. Gitu soalnya. Jadi wa min da'watin la yustajabu laha juga ini adalah permohonan perlindungan yang penting agar doa itu senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memaksimalkan upaya agar apa yang kita nikmati dalam fasilitas kehidupan ini seluruhnya betul-betul bersih, tidak ada terkotori dan tercampuri dengan sesuatu yang halal. Apalagi dibawa ke keluarga, dipasihkan ke istri, dituang ku barudak. Makanya anak kita tuh bandel, nakal luar biasa kunaon, bisa jadi karena di parabana itu tinu sae. Bisa jadi seperti itu. Ini adalah renungan untuk kita bersama. Yang kedua selanjutnya apa jamaah sekalian? Harus kita ingat taubat sebelum terlambat. At-Tahrim ayat 8 mengungkapkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayat nama harapal. Alhamdulillah. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, taubat ke Allah. Taubat itu artinya apa jemaah? Taba itu artinya kembali. Namun HP mah dikembalikan pada setelan pabrik. Entos teu para ruguh ieu teh, setelana ka ditu ka dieu, kahoyongna teh hoyong kanu goreng wae. Ya, bawaannya itu ingin selalu bermaksiat kepada Allah, maka balikkeun arahna menuju Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti dari taubat yang hakiki. Kalau ada orang yang dia awalnya menjalani kehidupan yang buruk, lantas dia merubah kehidupannya menjadi jalan menuju surga dengan penuh kebaikan, maka tandanya dia orang yang bertaubat. Ya, sering kita mau mengistilahi dengan istilah hijrah, yang salah oge sih. Baheulana dunia gelap ya, dia berpindah menjadi dunia yang penuh dengan terang benderang, seueur lampuan caang meureun, hingga akhirnya disebut dengan orang-orang yang berhijrah. Nah, jadi jamaah sekalian, taubat sebelum terlambat. Yang pertama, berhenti dari maksiat dan meminta ampunan. Yang kedua, menyesal atas segala perbuatan yang dilakukan dari keburukan dan juga bertekad untuk menjauhi dan tidak mengulanginya. Dan yang ketiga, mengganti keburukan dengan kebaikan. Jamaah sekalian, naon bentena taubat jeung istighfar? Taubat dan istighfar apa bedanya jamaah sekalian? Pada dasar istighfar itu bagian dari taubat. Istighfar kan artinya apa? Meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bertobat, pasti nih satu unsur ini tidak pernah lepas. Permintaan ampun dari segala dosa yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya istighfar. Lamun istilah mekanikal kendaraannya, naon bedana taubat jeung istighfar teh? Lamun bapak ka bengkel bade maintenance perawatan ganti oli servis ringan tune up, eta disebut istighfar. Teu perlu waktu lami, Pak. Dan juga kendala-kendalanya itu adalah trouble-nya yang bersifat mudah. Permasalahan-permasalahan dan kemaksiatannya yang bersifat hal-hal yang kecil, yang kadang-kadang kita lupa istighfar. Yang kadang-kadang hal yang tidak sempurna dari amal perbuatan kita istighfar. Layaknya kita setelah beres sholat istighfar, padahal terus ngalakukeun ibadah. Apakah ibadah ini ada sesuatu yang buruk sehingga kita harus beristighfar? Tidak. Penyempurnaan dari apa yang telah kita perbuat. Takut saja sholat kita tidak khusyuk 100%. Ngan 1% contoh sunat teh kaditu ngantuk jeung malaweung. Ya. Iku istighfar gitu. Tapi kalau misalkan dirasa dosanya dosa berat, sesuatu yang tidak bisa hanya ditutup dengan istighfar, maka harus overhaul, turun mesin lah misalnya istilah mobil teh mah, motor teh mah, dengan apa? Taubat. Tos taubat teh Pak, tong langsung digeber-geber teh mesin teh. Inrayan heula. Sama orang yang taubat itu harus dijalani itu masa-masa taubat itu. Dengan ada rasa penyesalan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya taubat mah bagusnya jangan berkali-kali gitu.
menandakan bahwasanya kesalahan besar dan beratnya pun tidak terus diulangi lagi. Namanya mobil lebet kamu ke bengkel di overhaul deh kan, turun mesin dia atuh. Maka dari itu jemaah sekalian, senantiasa kita untuk beristighfar, taubat sebelum kita menjemput ajal kematian. Selanjutnya, permintaan pertama dalam doa jenazah, kalau misalkan seorang wafat, pertama kali yang dimintakan kepada Allah apa jemaah dalam doa? Allahumma gfir lahu. Yang diminta itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang meninggal tanpa mendapat ampunan dari Allah, maka dia akan terombang-ambing, tidak jelas nasibnya, penuh dengan kesengsaraan, masa depannya nelangsa, keterpurukan, dan juga senantiasa terbayang-bayang akan kerasnya siksa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan. Bisa tidak Allah mengampuni seseorang setelah dia masuk ke dalam alam akhirat? Bisa. Tapi kudu dikeumeulah di neraka. Namun ada juga perbuatan yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah walaupun dikeum, disetrika, digosok, dibabuk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perbuatannya? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa syirik ke bawah mati, tidak akan Allah ampuni jamaah. Kalau dosa selain syirik masih ada harapan Allah ampuni walaupun harus berjibaku dengan keras dan pedihnya azab yang tidak tahu berapa tahun dah. Ya, berapa ribu tahun, mungkin triliun tahun dihadapi oleh seorang hamba yang penuh dengan dosa. Padahal kita mah berdoa teh ya jangan. Nah, ya Allah teu kudu naon abi mah lebet neraka heula oge asal masuk surga tong kitu. Langsung ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Tanpa dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka, langsung minta surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul ajarkan untuk beristighfar setelah ibadah. Tadi saya sebutkan tos salat wege Nabi mah istighfar. Komode urang sekelas Nabi saja mengajarkan kita untuk istighfar. Beres salat assalamualaikum tong langsung les we ieu mah. Nyales ka pengker bade wiri di pengker mah teu kunaon naon. Les keluar ieu mah. Abi mah cenah ieu kahampangan nya mangga eta mah. Tapi kahampangan unggal beres salat mah nya teuing gitu. Maka dari itu jemaah sekalian, beristighfar. Dosa tidak menghalangi kasih sayang Allah asalkan taubat. Allah itu akan menyayangi dan mengasihi kepada seseorang walaupun dia penuh dengan dosa asalkan dia telah bertaubat. Maka dari itu banyak ayat yang menyebutkan wallahu ghafurun rahimun. Ghafurur Rahim, banyak sekali ungkapan seperti itu. Apa artinya? Dan Allah Maha Ghafur, Maha pemberi ampunan. Allah itu Rahimun dan Maha menyayangi. Tandanya jamaah sekalian, orang yang penuh dengan dosa, kalau dia sudah diampuni oleh Allah, maka dia berkesempatan dan berpeluang besar untuk mendapatkan predikat seorang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang mah kan ada berat. Contohnya kumaha aya jalmi nyuhunkeun pada melan. Pas dilihat basic dan latar belakangnya, track recordnya, oh ieu teh mantan napi. Oh ieu teh mantan jalmi baragajul. Berat urang teh nampina jamaah. Abot kan dibandingkan jalmi yang dia bersih. SKCK-na dicandak gitu, berkelakuan baik dari kepolisian, tidak pernah ada catatan hitam gitu. Kalau istilah badai kredit mah lolos BI checking gitu. Nah maka dari itu jamaah sekalian, berat orang mah badai nampi jalmi nu damel mantan pembunuh, mantan napi, ya orang baragajul, tapi Allah Subhanahu wa taala begitu memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang berbuat dosa asalkan dia telah bertaubat. Ku Allah mah ditampi, bahkan disayangi. Ya. Mantan napi tibatan, mantan ustad goreng lawan mantan ustad mah. Nah, maka dari itu jamaah sekalian jangan pernah lepaskan syukur dan sabar. Rukun syukur ayat 3. Anu pertama, meyakini dalam hati kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kudu yakin heula ku urang teh. Nalika aya kenikmatan itu yakin bahwasanya hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan hanyalah wasilah. Pemberian hanyalah sebab datangnya rizki.
Dan yang kedua, menyebutkannya pada lisan dan menampakkannya dalam keseharian. Lamun aya nikmatnya dianggo, ditampakkeun. Utsman bin Affan pernah dikritik oleh teman-temannya pada saat dia berjalan mengitari perjalanan pemukiman. Pada saat itu ditanya, "Wahai Utsman, meuni reunceum eta ngangge gamis?" Barijung gamis dan jubahnya begitu bagus dan mewah. Pas dilihat ke bawah, pakai terompah, pakai sendal yang begitu indah dan juga terlihat sangat mewah gitu. Kata Utsman teh naon? "Aku sangat suka untuk menampakkan nikmat yang Allah beri kepada diriku." Istilah dalam bahasa Allah mah di dalam surat Ad-Duha sebagai penutup. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, wajadaka dhalan fahada, wajadaka 'ailan fa'aghna, fa amal yatima fala taqhar, wa amas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan dengan nikmat yang Allah beri kepada engkau, fahadits. Hadis itu maknanya bercakap, berucap, maka ucapkanlah. Maknana kudu diekspresikeun kenikmatan teh. Dianggo, dimanfaatkan. Lamun mampu meser anu sae, meser anu sae. Walaupun mahal gitunya, tapi anu saya kan tidak harus selalu mahal gitu Pak. Dalam arti yang kalau yang layak kita bisa beli gitu. Jangan membebani diri kita dan juga jangan sampai membuat kita malah kesulitan sendiri karena hoyong irit kadituna malah tepararuh. Yang ketiga, menggunakannya pada seluruh perkara yang diridhoinya. Nah ieu nu berat mah. Allah masihan panangan syukuran ku tina panangan teh naon? Nya jadikeun panangan teh ngalakukeun tindakan-tindakan nu sae. Soca dilihat pada hal-hal yang memang Allah ridho ketika kita melihat dan menggunakannya. Seluruhnya pokoknya mah. Sabar ge sami rukuna aya 3 jemaah. Yang pertama, berupaya senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa murka terhadap ketetapan Allah. Ini pertama ya, lamun sabar jalmi berarti hatena kudu nampi. Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang yang tidak bersabar atas ujian yang Allah beri kepada dirinya. Walam yarda ala balai walam yasbir ala qadai. Siapa orang yang tidak ridho terhadap ketetapan takdir yang aku beri, kata Allah. Siapa yang tidak sabar terhadap ujian yang menimpanya dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Angin puting beliung di ranca ekek, di Jatinangor, di Sumedang. Kalau orang-orang yang mendapatkan musibah itu tidak merasa sabar dan juga tumarimah terhadap takdir ini, sangat sayang jamaah sekalian. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Falyattakhid rabban siwai falyakhruj min tahta simai." Lamun anjeun teu we ridho, teu sabar, keluar di kolong langit abdi, sora Allah gitu. Keluar cari langit baru selain langit yang aku ciptakan. Aya teu langit nu diciptakeun salian ti Allah. Teu aya, bade ka mana milari teh. Wal yattakhid rabban siwai, dan carilah Tuhan selain diriku. Emang ada Tuhan selain Allah? Tidak ada. Maka dari itu, naon maksudnya? Kudu sabar gitu. Menerima. Tidak ada murka dan tidak berkeluh kesah. Berusaha menahan lisan dari keluh kesah tuh. Nu kadua tos ti hate teh kanu naon kanu lisan. Kan aya jalmi nya sabenerna saya teh ridho tapi dalam kieu-kieu teuing mah gitu. Sok aya alasan. Padahal nu kitu teh teu ridho nu kitu teh. Ya, nu katilu naon memastikan anggota badan tidak melakukan hal yang dilarang dan merugikan. Akibat dia sudah mendapat musibah yang buruk, melihat orang lain jaya terus usaha segala macam hingga akhirnya iri dan dengki, entah sabar gitu ke Allah. Hingga akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan curang, culas ataupun menjarah. Yang paling kecil apa? Ketika kehilangan orang tersayang, menangis terseduh-seduh sehingga lupa mengontrol diri. Ini pun sama jemaah. Lamun menangis mah itu fitrah manusia, nggak apa-apa. Sedih fitrah manusia, tidak bergairah gitunya teu kunaon dan lagi jalmi sedih. Tapi kalau kesedihannya itu sampai melukai wajahnya karena dia mencakar-cakar, zaman baheula mah gitu jemaah. Para ummahat ya, ibu-ibu kalangan kaum muslimin, ketika suaminya meninggal itu dia menjambak-jambak rambut gitu, memukul-mukul badan, gogorowokan. Tah, jangan sampai kita seperti itu. Karena ciri dari kesabaran, hatinya tetap menerima walau dalam kesedihan, dan dia mampu untuk mengendalikan tubuhnya, anggota badannya, sehingga tidak merugikan. Gitu jemaah sekalian ya. Baiklah cekap heula kangge ayeuna.
Ning ternyata panjang ogenya pamitos dijabarkeun mah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi jamaah sekalian, pondasikanlah kehidupan kita dengan senantiasa niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan amalan yang ilmiah ya. Maka dari itu perlu juga kita berilmu dan ilmu kita menjadi amaliyah kita. Selanjutnya apa? Jangan lupa untuk bertaubat sebelum terlambat dan senantiasa isi kehidupan kita dengan syukur dan sabar. Ini kuncinya, syukur dan sabar. Barangkali itu. Terima kasih. Kita tutup dan akhiri dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.